prioritas yang dari game pertama ya. Iya, Tapi entahlah. masih belum berubah ya dari teman-teman. Baxia langsung diambil. Oke, jadi ada Baxia dan juga Esmeralda. Untuk Aura, gak pakai lama Eve terbuka Hmm, dan sudah disecure untuk XCN. yes, XN sudah. Ini adalah debut keduanya dari Yves, tentunya di match pertama game kedua dari teman-teman XN Waste Bandits. Di selain Aura Esport, Neil sudah mengamankan Chow di pick ketiganya. Kali ini Hanako, akankah dia mempick hero yang sama seperti sebelumnya, Jauhead kah? Jauhead. Mungkin Chang'e masih bisa sih Chang'e-nya. Loyi, dia Loyi juga bisa biasa juga. pakai Loyi sih. Hmm, Jadi ya masih menunggu untuk Aura. Tapi mereka ngebuang Digi karena Digi itu adalah salah satu jawaban juga untuk Eve untuk bisa lari cepat, kasih shield buat temennya biar mhm. gak slow. Dan itu dia ada Parsha ternyata. Portia-nya juga bisa mengangkat gerakan dari teman-teman XN Waste Bandit yang mau melakukan push ke arah parat dari teman-teman Aura Esport dengan favorite ace strike-nya. Di sini kalau kita lihat, Snow ngeban ke arah hero yang sama seperti sebelumnya kah? Yap, Wen tidak dibiarkan untuk digunakan juga di game kedua kali ini dari Malika sendiri. Yuzong kali ini open tapi nggak di ban juga ya sama teman-teman dari kedua tim. Iya benar. Oh, ternyata yang menjadi ban yang keempat dari Exchange West Bandit. Ya gak ada Wan, gak ada Cloud, gak ada Lunox. Kayak semua MM kali ini lagi dibuang ya. Ya, sedikit sensitif ya karena kalau kita lihat di MBL dari minggu pertama udah jarang banget ada yang pakai hyper carry assassin ya, lebih ke hyper carry marksman. Kenapa itu kok? Karena kalau kita pakai assassin itu kan balik lagi ya. Itu kayak full commit untuk ke tengah-tengah, di tengah badai yang menghalang, di tengah ya banjir apapun itu juga semuanya. Jadi kayak kalau dia udah masuk ke area sana buat pulang lagi kayak sedikit susah, tinggal nama bisa yang pulang gitu. Iya. Ya kecuali I see. iya kan, kalau dia diving lo mau pulang ya otomatis susah kalau lagi kalah fight. Jadi lebih secure buat pakai marksman karena memang bisa main jarak jauh. Terutama ya kalau bicara soal Isunshin dan juga Cloud, kenapa mereka sering kali dipakai? Karena mereka bisa keluar masuk battle-nya itu enak. Kayak Isunshin dia punya Traceless kan imun tuh sisi tuh. Iya. Dulu sih OP banget karena dulu itu waktu dia lagi Traceless dapat shield juga. Sekarang udah nggak ada, lebih lembek aja tipis gitu. Oke, Lolita ternyata. Lolita lagi-lagi digunakan di game kedua kali ini. Dimana sebelumnya Lolita juga udah cukup bersinar digunakan oleh teman-teman RRQ. Sekarang Aura Esport menggunakan Lolita dengan 2 pick. Win rate-nya 50% masih cukup bagus lah untuk Lolita. Ya nggak pernah di-ban sama sekali memang kayak memang di skip ya buat Iya. Lolitanya karena ini kayak tank yang cukup rendah prioritasnya sekarang. Jarang banget baru 2 pick dan itu pun dari teman-teman RR Sena. Dan sekarang Aura Esport sudah mengamankan Lolita di selain XCN Waste Bandit, langsung mengamankan Yuzong dan juga Harika akan di-fix. Iya, dan Yuzong dan juga Hilda. Early pok bakal sakit banget untuk XCN karena mereka punya Hilda, mereka bakal bisa ngepok, tapi pertanyaan kita pastinya yang mau dipok itu siapa? Baxia tebel, Lolita tebel, Esmeralda tebel. Ya, memang. Dan ternyata carry. Iya. Carry yang digunakan oleh teman-teman dari Aura Esport ini, kalau banyak yang bilang kalau carry ini adalah spesial untuk tank ya, karena dia cukup annoying juga damage yang dihasilkan oleh carry sendiri ya. Bener, itu kalau kita lihat ada Hilda, ada Yuzong, terus juga ada Chow yang dimana Chow-nya harusnya bakal jadi bukan tank, oke, Chow-nya side. Yuzong, Chow yang bakal main. Buat yang lain-lainnya, itu sudah cukup tebal banget, terutama mereka punya Baxia. Tapi let's see lah untuk implementasi di dalam Land of Dawn dan langsung saja kita masuk ke dalam game kedua kita. Iya, benar banget. Ini adalah kita akan bersiap-siap untuk melihat sensasi di game kedua antara Aura Esport melawan XCN Waste Bandit, dimana kalau kita lihat Cold-nya sudah bersinggungan oleh di area bawah tuh ada Chow yang digunakan oleh Uzumari. Sisi lain Snow juga sudah menempatkan poking sedikit demi sedikit. Hanok yang mencoba untuk mengamankan orange buff harus diganggu oleh Neil di situ. Wow! What? Oh my god. Oh my god, miss retribution yang terjadi tadi mengakibatkan orange buff harus berpindah tangan. Wah, ini akan menjadi sebuah kerugian juga sih karena orange buff-nya tidak berhasil diamankan oleh Variety. Wah, ini luar biasa sekali sih untuk Neil-nya, ini sangat-sangat
annoying ya, Hilda tuh emang ditugaskan lagi Waduh. untuk menghalau atau menghalang pergerakan dari Variety karena dia tahu Variety adalah burst output damage yang nantinya di area late game, mid game ke late game itu akan menyusahkan teman-teman dari XChat Waste Bandit. Ya, dan sekarang masih berusaha untuk mengusir Neil saja dan ada Mhm. fight yang terjadi di area dari Purple Buff. Hanako recall dulu untuk kembali ke base, sedangkan Neil masih menunggu regen HP tipis-tipis saja dan sebentar lagi dia akan beraksi. Ini dia, oh, Retribution mengamankan Purple Buff. Yes, akhirnya dari Purple Buff-nya berhasil diamankan oleh Variety. Dari kedua tim mencoba untuk clearing minion dan di sisi lain Gavin Z sudah mengeluarkan Mountain Chopper-nya. Erjon mengeluarkan Revitalize untuk menghealing dirinya yang sudah mendapatkan damage yang cukup lumayan dari seorang Neil. Coba untuk maju ke area top lane-nya karena kalau kita lihat Malikanya mencoba untuk melakukan push ke arah top lane. Di situ kalau kita lihat Neil mendapatkan damage yang cukup signifikan tapi masih bisa mundur ke belakang. Ada Dave Kumeki yang mencoba untuk melakukan backup, akan kehilang. Feathered Ice Strike dikeluarkan dari Snow-nya dan First Blood ternyata berhasil diamankan oleh teman-teman dari XCN West Bandit yang padahal tadi kalau kita lihat yang tertracer itu XCN ya. Ya, dari Aura mereka bermain dengan 4 pemain ya. Four-man show di sini kalau pergerakan dari mereka adalah selalu berjalan dengan 4 pemain dan itu kayak meninggalkan bottom lane yang memang sangat-sangat kosong sekali dan tahan dulu sebentar. Cold lagi dikejar oleh Uzumaris tapi ada backup yang manis banget dari Baxia. Arjun mengusir mundur Uzumaris, bottom lane-nya kosong sebenarnya Yes. dan tidak ada yang mengisi sama sekali. Oke, ini kembali dilihat dari teman-teman Aura Esport ini memang agak sedikit kurang disiplin dari segi lane-nya ya. Karena XCN West Bandits-nya ini benar-benar bisa memporak-porandakan strategi dari teman-teman Aura. Di sisi lain Auranya juga cukup ke distract dari permainan teman-teman XCN West Bandit. Yes, dan Mountain Shocker yang sangat-sangat mengganggu pergerakan dari Aura. Membuka posisi dari Aura juga dan Hanako kali ini hanya dipok satu kali. Yes. Harus mundur dan lihat ini dijaga habis-habisan dan ini ngebuang banyak banget XP yang bisa didapatkan oleh Hanako dan juga Snow. Iya, bisa mendapatnya benar-benar tipis banget, harus hilang. Dan di sisi lain Variety-nya sedikit kesulitan untuk mengamankan Purple Buff-nya. Feathered Ice Strike sudah dikeluarkan, tapi di situ kalau kita lihat tidak ada satupun teman-teman dari Aura yang mendapatkan Purple Buff-nya. No, tipis banget. Tapi masih bisa regen ke belakang dan di sini kalau kita lihat lagi miss dalam mengambil Purple Buff-nya dan ini akan menjadi kerugian yang sangat teramat besar untuk Variety di game kedua kali ini. XCN West Bandit sudah mendapatkan kesempatan untuk mengamankan Parrot yang ada di arah mid lane-nya. Yes, dan akhirnya tumbang juga untuk Neil dengan Hilda dia, tapi itu sudah ngebuka space yang besar banget Kevin Z. Yes. Dia farming dengan sangat bahagia. Bahagia sekali Bahagia dari segi networknya juga ada Variety benar-benar tertinggal banget 1.700. Iya, kayak cowoknya juga. Wah, seger banget Uzumaris. Alright, dan langsung ada Way of the Dragon dan ada Kevin Z dari bagian belakang langsung menusuk ke bagian tengah juga. Cold dalam bahaya. Cold masih bisa berdansa ternyata dan Cold akhirnya tumbang untuk 2 melawan 1. Nyaris tapi. yes, tidak ada backup dari teman-teman Aura Esport membuat teman-teman XCN West Bandit dapat dengan sangat leluasa untuk mengamankan turret yang ada bawah. Di sisi lain Black Dragon Probe sudah dikeluarkan oleh XCN dan Turtle berhasil diamankan oleh Variety. Di situ kalau kita lihat ada Roll Word Manipulation dikeluarkan, masih belum bisa menghalau pergerakan dari teman-teman XCN West Bandit. Neil mencoba untuk lari kemana, tapi ternyata Neil yang di situ kalau kita lihat tipis sekali masih bisa lari dengan combat ritualnya dan masih bisa men-secure point kill di area top lane. Yes, dan Malika kali ini sedang dikejar juga. Sudah ada Falling Star Moon dilepaskan. Malika dalam bahaya karena masih bisa mundur dengan adanya Furious Dive. Ya. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Recall dulu lagi. Ini benar-benar kembali seperti game yang pertama ya. XCN West Bandit masih memberikan pressure ke arah teman-teman Aura Esport. Aura Esport juga sedikit kebingungan. Jadi dia bingung untuk melakukan harus ke atas atau harus ke bawah karena backupan dari teman-teman XCN ini benar-benar cepet banget kok. Bener, dan ya balik lagi ya, mereka sangat membiarkan sebenarnya untuk Vikunkinya bisa mendapatkan free farm, sedangkan kalau berdasarkan dari minimapnya juga, Karia ini benar-benar dijaga habis-habisan. 4 orang bermain di seputar dari Karia. Dan itu kayak ngebuka peluang-peluang buat XCN untuk bisa mendapatkan Alter Shield, mendapatkan pemain lain ngepick kalau misalnya lagi farming sendirian gitu loh. Sedangkan di sisi lain juga permainan dari Neil mengenal Hildanya itu benar-benar on point banget. Dia benar-benar gak membiarkan ada Variety-nya sendiri mengamankan Purple Buff. Karena kalau kita lihat udah miss 2 kali dari Variety untuk mengamankan Purple dan juga Orange Buff. Di sisi lain XCN West Bandit kembali memberikan pressure
teman-teman Aura Esport harus benar-benar men-set up kembali permainannya dan ini akan menjadi hard game banget bagi teman-teman Aura Esport. Oke. Iya. Dan langsung akan mencoba untuk mendapatkan juga untuk mid turret dari arah belakang. Nil keluar Hanako. Mundur dulu, tahan sebentar. Ada Favorite Feather Airstrike sudah dilepaskan dan let's go. Reset posisi. Yes, harus reset posisi dan ini kembali kalau dilihat satu turret dari area top lane masih bisa disecure oleh teman-teman XCN West Bandit. Di sisi lain Malika di situ harus mundur ke belakang karena udah ada beberapa backupan dari teman-teman Aura Esport. Game pun kembali pasif untuk di menit ke-6 36 detik kali ini. Turtle yang kedua ini sudah diamankan oleh teman-teman dari XCN tanpa adanya kontes. Selain Cold, teammate yang dihasilkan oleh Uzumaris benar-benar sakit banget. Arjun mencoba untuk melakukan backup tapi ternyata gak bisa. Di Favorite Airstrike sudah dikeluarkan, Real World Manipulation juga sudah dikeluarkan oleh teman-teman Aura Esport. Tapi masih belum ada teman satupun yang tumbang dari XCN West Bandit. Black Dragon Form berhasil mengamankan triple kill bahkan dari Aura Esport. XCN West Bandit benar-benar gokil banget. Hanya tiga untuk satu dan bahkan Coldnya tipis banget. Masih bisa mundur kah dan ini akan menjadi kesulitan sendiri sih. Cold benar-benar gak bisa pergi lagi sih. Kevin Z, iya dan harus hilang 4 bertukarkan dengan 1 saja. Wah. Ada ya tadi ya? Gak ada sih kayaknya. 4 tadi ada 1 ada sih. 1 ya? Dari Uzu. David kalau nggak salah sih. Ayo. Kalau Dev kayak lagi kan? Oh ya masih ada tapi pokoknya tadi ada 1 tadi karena Aura udah mengamankan 2. Tapi XCN West Bandit berhasil mengamankan 4 poin kill. Wah. Ya sekali lagi kayak start awal ya, jalur start awal dari XCN ini bagus banget. Ya. Mereka dari awal, mereka udah kasih pressure ke arah dari orange buff-nya, Variety kayak gak terlalu fat lah ya, gak terlalu well fat. Dan itu ngebuat dari XCN mereka gampang banget buat nyetir game yang kedua kembali. Dengan adanya Hilda sih, sekarang Hildanya sangat rese sekali. Hildanya masuk, belum lagi dengan adanya Chow juga dari Uzumaris. Cukup berbahaya dan sekali lagi Mantor Shocker kali ini sudah dibuka juga. Oh Hanako dalam bahaya, harus dipukul mundur juga dan Rain World Manipulation. Hanako dengan Dominant Blast bersama dengan Flicker menemui targetnya tadi. Eve-nya tumbang, tapi hanya 1 ditukarkan dengan 2 kembali. Lagi-lagi Aura Esport lebih rugi karena hanya bisa menemukan Dev Kemaki dari mid lane-nya. Neil mencoba untuk melakukan Tracer, masih mencoba untuk clearing minion dulu. Hanako mencoba untuk backup Variety-nya. Black Dragon Form sudah dikeluarkan oleh Malika di situ kalau kita lihat untuk mundur ke belakang, tapi akhirnya Esmeralda berhasil menumbangkan Chow di situ. Neil tipis banget, harus hilang dari PDRK, tapi Aura akhirnya mencoba untuk membalikan keadaannya. Tipis banget, Neil benar-benar tipis banget. Akankah bisa survive? Kemudian Blast juga Kevin Z, Malika dalam bahaya dan itu dia ada Phantom Snap dilakukan oleh Variety. Kali ini akan berusaha untuk mengejar Kevin Z dan 1 kali hit lagi sebenarnya, tapi ada backup masuk dari Dev Kemaki dan Baxia Shield Unity masuk dari area belakang juga. Real World Manipulation mengusir mundur Variety bersama dengan Hanako dan Arjuni harus berhati-hati, dia hanya sendirian di depan sana, tapi nice movement untuk Aura memukul mundur XCN. Yes, di situ dari Aura Esport akhirnya berhasil memukul mundur teman-teman dari XCN West Bandit yang sudah sedikit melakukan pressure ke area inner battle turret mereka di area top lane. Dan ini akan menjadi poin juga untuk Aura Esport untuk kembali men-set up dan kembali men-invasi jungle. Karena tadi kalau kita lihat mereka benar-benar tertekan banget di area base lane. Dan harus berani melakukan sesuatu yang baru yang seperti tadi sudah dilakukan oleh Cold-nya, mencoba untuk maju dan memukul mundur teman-teman XCN West Bandit ke belakang. Dan kayak XCN sekarang mereka udah mulai waspada sih, udah boleh mulai waspada. Karena secara tadi Esmeralda kita lihat cukup tebal untuk bisa mengusir mundur. Padahal ya, S by XP secara level itu XCN udah out level semuanya. 15 levelnya Kevin Z, 12 juga buat Malika gitu loh. Jadi secara mungkin kayak atribut-atribut resistance mereka bakal jauh lebih bagus dibandingkan dengan Aura. Dan ini dia Real World Manipulation sekali lagi sudah dibuka dan Cole tidak akan bisa mundur. Dia akan tumbang dikeroyok oleh 4 pemain dari XCN, tapi membeli waktu yang sangat lama sih. Itu hampir 5 detik tadi. Double kill di selain Hanako mencoba untuk 1v1, tapi ternyata backup yang sangat cepat dari Kevin Z berhasil mengamankan 1 poin kill di selain Variety. Sedikit blunder offside, harus melawan 5 hero dari XCN West Bandit. Mau kemana? Nggak bisa pulang, dari Variety-nya sendiri harus survive. Oh my god. Variety masih belum bisa dibiarkan untuk pulang sih. Neil-nya benar-benar gemes banget, langsung melakukan flicker. Variety benar tipis banget.
Bisakah dia pergi dan harus hilang? Iya, ada Void Crystal Ya. langsung dilepaskan oleh Eve tadi dan itu pertanda buruk untuk Aura. Lordnya sudah akan masuk dari atas, dari top lane-nya. 3 pemain hanya bisa bertahan saja. Lihat Kevin sih. Real World Manipulation kembali dibuka, beradu bersama dengan Vader. Airstrike, tapi Cold-nya ditendang untuk dijauhkan dari rekan-rekan yang lain. Black Dragon Form untuk Malika masih berputar-putar juga dan tumbang sudah Esmeraldanya. Hanya tersisa Hanako seorang diri untuk bertahan dan gua rasa ini akan menjadi momen kemenangan XCN 2-0 atas Aura. Yes, XCN dengan leluasa dapat melakukan one strike push ke arah base-nya Aura Esports.